Assalamualaikum. Hai teman-teman. Kalian pernah lihat ada hewan yang mirip banget tapi ternyata beda jenis? Atau tanaman yang kelihatannya sama tapi tempat tumbuhnya berbeda? Hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Yuk mulai dan ikuti setiap pembelajarannya ya. Sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, saya akan menyampaikan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajarannya. Capaian pembelajarannya adalah peserta didik mampu mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep klasifikasi makhluk hidup. Kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Ketiga, peserta didik mampu menjelaskan sistem klasifikasi makhluk hidup. Keempat, peserta didik mampu memberikan contoh penerapan klasifikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, peserta didik mampu mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang diamati. Bagian pertama, apa itu klasifikasi? Klasifikasi adalah cara kita mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri tertentu, misalnya bentuk tubuh, cara makan, dan habitat. Contohnya, tubuh gajah dan semut memiliki perbedaan. Gajah memiliki tubuh yang sangat besar, sedangkan semut memiliki tubuh yang amat kecil. Tujuan dari ini semua adalah supaya kita lebih mudah mempelajari, mengenal, dan membedakan satu sama yang lain. Bagian 2. Dasar-dasar klasifikasi. Dalam klasifikasi, makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri. Ada 3 dasar utama nih yang sering digunakan. Pertama, jumlah sel. Ada makhluk hidup yang cuma terdiri dari 1 sel aja, alias uniseluler. Contohnya bakteri. Ada juga yang terdiri dari banyak sel, disebut multiseluler, seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Kedua, cara mereka makan. Ada 2 macam, yaitu autotrof yang artinya bisa membuat makanannya sendiri seperti tumbuhan yang sedang berfotosintesis. Sementara lainnya heterotrof, ada makanan dari makhluk hidup lain, misalnya sapi makan rumput, manusia memakan nasi. Ketiga, tempat hidup dan bentuk tubuh. Makhluk hidup yang tinggal di air tentu berbeda dengan makhluk hidup yang tinggal di darat. Bentuk tubuh juga bisa jadi petunjuk penting loh. Misalnya, tumbuhan punya akar dan daun, sedangkan hewan punya sistem gerak. Jadi, dasar klasifikasi bukan asal-asalan ya. Dengan mengenali persamaan dan perbedaan, kita bisa memahami makhluk hidup dengan lebih mudah dan ilmiah. Bagian 3. Kunci determinasi. Kalian pernah bingung membedakan 2 makhluk hidup yang mirip? Nah, disinilah kita pakai kunci determinasi. Kunci ini seperti petunjuk langkah demi langkah untuk mengenali makhluk hidup. Biasanya kita dikasih 2 pilihan ciri yang saling bertentangan. Kita pilih salah satunya lalu lanjut ke pertanyaan berikutnya. Contohnya, punya daun atau tidak punya daun, bisa bergerak aktif atau tidak bisa bergerak aktif. Dari pilihan-pilihan ini, kita bisa tahu nama atau jenis makhluk hidup yang sedang kita amati. Seru kan kayak main tebak-tebakan ilmiah? Bagian 4. Sistem 5 Kingdom. Sekarang kita masuk ke salah satu sistem klasifikasi paling terkenal, yaitu sistem 5 Kingdom yang dikenalkan oleh Whittaker. Semua makhluk hidup dibagi menjadi 5 kingdom berdasarkan struktur tubuh, cara makan, dan cara berkembang biak. Yuk kita kenalan satu-satu. Pertama, Kingdom Monera. Ini adalah makhluk hidup bersel satu yang belum mempunyai inti sel sejati. Contohnya bakteri. Meski kecil, perannya besar loh. Ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan. Kedua, Kingdom Protista. Masih bersel satu, tapi sudah punya inti sejati. Contohnya amoeba dan alga. Mereka ini agak campuran. Ada yang mirip hewan, ada yang mirip tumbuhan. Ketiga, Kingdom Fungi. Kelompok jamur, mereka gak bisa bikin makanan sendiri. Contohnya jamur roti, ragi, dan jamur kuping. Keempat, Kingdom Plantae. Nah,
Ini pasti familiar. Semua jenis tumbuhan, mulai dari lumut, paku, sampai pohon besar. Dan terakhir, kingdom Animalia. Semua hewan dari serangga kecil sampai gajah masuk ke sini. Mereka tidak bisa membuat makanannya sendiri dan bergerak aktif. Setiap kingdom mempunyai ciri khas, tapi semuanya penting untuk kehidupan di bumi. Bagian 5. Virus. Kalau virus, masuk kingdom yang mana ya? Jawabannya, tidak termasuk. Virus itu unik. Dia hanya bisa hidup dan berkembang kalau ada inang. Di luar inang, dia seperti benda mati. Itulah kenapa virus tidak dimasukkan ke dalam sistem 5 kingdom. Bagian 6. Manfaat klasifikasi. Klasifikasi itu penting banget loh. Di pertanian, kita bisa memilih bibit unggul. Di kesehatan, dokter bisa mengenali bakteri dan virus penyebab penyakit. Di lingkungan, kita bisa tahu mana spesies yang hampir punah dan harus dilindungi. Dengan klasifikasi, kita jadi lebih paham dan peduli pada makhluk hidup di sekitar kita. Nah, itu tadi pembahasan lengkap tentang klasifikasi makhluk hidup, mulai dari pengertian, dasar klasifikasi, kunci determinasi, sistem 5 kingdom, sampai manfaatnya dalam kehidupan. Ingat ya, klasifikasi bukan soal hafalan, tapi cara kita memahami keberagaman makhluk hidup di bumi ini. Terima kasih sudah belajar bareng hari ini. Sampai jumpa di video IPA selanjutnya. Tetap semangat dan terus eksplorasi ilmu pengetahuan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.